Ya, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe berlangganan channel ini biar nanti teman-teman ada notifikasi pembaruan video saya yang terbaru. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan bahas nih poin-poin penting, ya, oke, yang ada di Android 10 developer atau di versi 4.24. Nah, ini di sosial media teman-teman ya, di Facebook dan di yang lainnya itu rame banget nih ngebahas versi ini. Banyak yang salah kaprah mengartikan kalau ini versi stable, tapi ini tuh belum di versi stable teman-teman. Dan juga nih teman-teman, ada dua versi ya untuk Asus Zenfone Mark Pro M1 itu. Yang pertama itu ada ZB ya, ZB601KL dan ZB602KL. Nah, untuk di kawasan Indonesia itu teman-teman, versi produksinya itu di ZB602KL itu ya. Jadi di websitenya juga itu ada dua teman-teman, ada yang versi 602 dan versi 601. Yang versi 601 itu teman-teman itu ada di Hindi atau di India teman-teman ya. Itu kemarin. Dan orang-orang sana juga teman-teman dan juga YouTubernya juga membahas sama teman-teman, dan memang itu masih belum versi stable dan itu bisa dikatakan juga sebagai versi beta 2. Oke. Nah, yuk teman-teman sekarang kita lihat nih ya ke sini. Nah, ini ada tampilan mengenai beberapa hal yang memang ditingkatkan. Ini yang saya garis yang garis hijau itu adalah yang di fix ya, itu yang diperbaiki. Di situ ada 13 sub ya, 13 sub item yang diperbaiki teman-teman ya. Kemudian juga yang saya garis bawah merah nih teman, yang di lingkari merah itu adalah masalah yang memang diketahui teman-teman di versi ini, dan masalah ini sama halnya dengan versi di Android beta sebelumnya di versi 407 kalau nggak salah teman-teman itu ya, di versi itu. Nah, oke. Itu ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan nih teman-teman ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan dari versi Android 8 apa bisa langsung ke Android 10? Itu nggak bisa teman-teman ya. Oke, kita langsung bahas di sini teman-teman ya. Kita lihat nih di poin yang pertama tadi. Oke, kemungkinan yang di poin pertama ya. Kita lihat di sini. Android versi pengembang ini teman-teman ya, itu yang di garis hijau yang paling atas. Nah, sebelum yang di garis hijau ya, itu jadi harus menggunakan versi Android 9 untuk update ke Android 10 yang 4.24 ini teman-teman. Jadi kalau misalkan dari Android 8 ke Android 10 yang ini itu nggak bakalan bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman harus upgrade dulu ke Android Pie di versi 059 ataupun di versi 060. Oke? Nah, itu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan nih, saya belum coba download karena di saya wifi-nya memang lagi gangguan teman-teman. Jadi nggak bisa download ya, ini nggak tahu kenapa. Kalau pakai data sayang juga ya teman-teman ya, gitu kan. Nah, jadi kemungkinan saya coba besok ya, saya akan coba besok coba tes apakah dari 063 itu bisa upgrade ke ke versi 42 ini, ataupun juga teman-teman semua nih udah yang coba dari versi 063 apakah bisa ke versi 4.24 Android yang 10 developer ini. Nanti kalau memang bisa, teman-teman nanti komen ya di kolom komentar biar teman-teman yang lain tahu. Oke, itu ya teman-teman. Nah, itu ya syaratnya untuk bisa upgrade ke Android 10 developer yang versi 42. Jadi harus Android 9 terlebih dahulu ya teman-teman. Ya udah jelas itu ya di penjelasan di website resminya Asus. Nah, oke. Kemudian juga teman-teman bisa dilihat juga nih teman-teman ya di sini di item yang 13 ini yang poin pertama itu peningkatan ke Android 10 itu udah jelas. Kemudian yang kedua ini perlu diketahui ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ya menginstal atau memasang firmware yang 4.24 ini itu akan menghapus semua data internal. Oke, data pribadi yang di internal. Nah, itu jadi sebaiknya teman-teman kalau mau coba untuk upgrade ke Android 10 ini itu harus di backup dulu data-data penting, misalkan foto ataupun hal lainnya ya, di internal itu harus di
backup dulu. Kemudian yang ketiga nih teman-teman ya. Jadi dijelaskan juga di sini kalau misalkan memang teman-teman semua udah nyaman di Android 9, oke, di Android 9, yang versi manapun itu lebih baik stay di situ teman-teman ya. Karena di sini juga Asus sudah memberikan peringatan kalau misalkan di Android yang 10 developer ini masih banyak banget kekurangannya itu. Jangan sampai sudah di down udah di upgrade itu malah nyesel pengen balik lagi. Nah, itu jadi lebih baik tunggu yang stabilnya nanti teman-teman ya. Kalau yang di stable sih ya udah pasti itu mah ya. Minimal pas waktu penginstalannya juga, pas waktu upgrade-nya juga itu nggak harus menghapus data internal dan hal lain sebagainya teman-teman ya. Jadi itu yang poin 3 ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang udah nyaman di Android 9, lebih baik stay di situ dulu. Kemudian juga di poin yang keempat di sini ya, memang untuk versi patch keamanan ini pasti diperbaharui teman-teman. Pastinya ke yang terbaru ya. Ini pasti yang masih di April sih, kayaknya sih masih di April ya. Itu karena saya juga masih belum coba di up ya. Tapi dari sini juga sudah ketahuan sih untuk direview juga teman-teman ya, karena udah jelas di sini apa saja yang diperbaiki dan apa saja yang masih bermasalah. Pasti patch keamanan di sini sudah diperbaharui ya. Kemudian yang kelima teman-teman, di sini katanya itu sidik jari atau pincher ya, di sini tetap tidak dapat mengatur masalahnya. Jadi maksudnya itu teman-teman kalau jadi masih tetap ada masalah ketika scan sidik jari ya, itu kadang terbaca, kadang randomly ya, ataupun masih kadang terbaca, kadang tidak. Itu juga bisa menyebabkan baterai cepat boros. Ingat tuh ya, fingerprint dengan beberapa kali pendeteksian dan tidak terdeteksi itu sangat menguras banget ke baterai loh teman-teman ya, itu informasi ya. Oke, kemudian juga di sini di poin ke-6 teman-teman, di sini untuk Android Pie terbaru yang telah diperbaiki tidak dapat ditingkatkan ke Android 10. Jadi memang katanya di sini ya untuk versi Android yang terbaru itu tidak bisa teman-teman ya untuk di-upgrade ke Android 10 developer ini. Contohnya yang versi 063 itu kan. Ini sudah dijawab nih di yang poin ke-6. Kemudian di sini di poin ke-7 teman-teman bisa dilihat di poin ke-7, penggunaan tetap tidak dapat mendengar masalah. Jadi gini teman-teman. Kalau dilihat sekilas dari penjelasan dari dalam bahasa Inggris itu kayak seperti peningkatan di bagian suara ya, di media dan notifikasi. Nah, justru di sini sebaliknya teman-teman ya. Banyak teman-teman juga nih yang sudah share ya, yang sudah upgrade ke Android 10 developer ini mengeluh di speaker atau mengeluh di suara, di output suara teman-teman. Itu katanya tidak nyaman sekali, bassnya juga tidak nyaman dan tidak terasa. Jadi lebih enak di Android 063 katanya. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang di poin ke-7. Dan di sini juga yang di poin ke-8 ini perbaikan pengisian cepat katanya. Jadi untuk pengisian katanya di Android 10 developer ini itu sudah diperbaiki dan normal katanya cepat ya, standar cepat gitu ya untuk pengisian baterai. Dan di poin 9 nih teman-teman. Di sini saya heran ya, kenapa sih ini yang di pick-nya itu Arena of Valor ya, game Arena of Valor ya di sini. Jadi untuk mode frame rate tinggi katanya di sini, jadi bisa ya, masih bagus, masih bisa ada untuk mode di frame rate tinggi. Tapi di sini sebagian kasus teman-teman ya, di PUBG, game PUBG itu mentok di medium loh teman-teman. Sebelumnya di Pi itu di high ya, masih masuk di high ya. Itu tanpa bantuan KeyEffect Tools. Oke, itu di PUBG. Nah, ini dicoba di Android 10 itu PUBG mentok di medium. Oke, mentok di medium. Nah, itu ya. Kemudian sini di yang poin ke-10 di sini meningkatkan kualitas suara. Oke, ini ya. Meningkatkan kualitas suara di media dan suara notifikasi. Ya, ini sama kayak yang tadi ya. Ini yang versi yang ke-7 juga nih ya. Nah, ini heran ini di sini nih, masih belum jelas juga nih teman-teman ya di sini. Kayak yang pasti ini suaranya memang kurang ya. Untuk suara kurang enak ya di Android 10 ini.
yang versi 424. Kemudian di sini juga ini ada perbaikan mengenai Netflix ya ini. Jadi yang tadinya tidak HD jadi bisa HD katanya ini ya. Atau HD ya. Ini HD ya, HD mah bahasa Sunda ya. With Fine L3 ya. Oke, teman-teman di sini juga ada yang ke-12 di sini masalah wallpaper atau layar kunci. Tetap pengguna menetapkan gambar yang berbeda untuk layar kunci wallpaper dan klik. Jadi memang di versi sebelumnya di versi 407 teman-teman untuk tap 2 kali layar untuk membangunkan itu memang ada sedikit bug ya. Jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak, itu di versi beta yang sebelumnya. Dan juga di sini adalah masalah tampilan teks tetap jadi dari nama aplikasi ya di sini sudah diperbaiki juga nih. Sebelumnya memang ngaco nih ya teman-teman di versi 407. Nah, dan sekarang kita lihat teman-teman yang di garis merah ya. Coba teman-teman bisa dilihat itu yang garis merah. Nah, di situ masalah yang memang masih yang diketahui yang masih belum bisa diperbaiki itu di kamera, teman-teman. Jadi kamera di sini untuk penangkapan video ya, itu AIS-nya memang ada tapi tidak ada efek atau tidak ada efeknya. Jadi kalau misalkan ngerekam itu masih tetap goyang, teman-teman ya. Dan juga di sini tadi ya di pinjer opsi sidik jari ya di sini ya itu. Jadi masih secara random juga tadi seperti poin yang di atas ini di sini masih tetap ya. Masih error untuk fingerprint. Kemudian ketika terjadi kunci dan ini juga nih tidak terduga juga nih ya. Saya juga udah pernah cerita ya kenapa saya nggak review Android 10 beta yang waktu 407 karena HP-nya keburu terkunci dan saya nggak tahu harus gimana, dan akhirnya saya reset. Dan sekalian saya balik lagi ke versi Android 9 di 059 ya. Itu teman-teman. Itu waktu itu ya. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya saya di sini ya teman-teman. Untuk versi Android 10 developer ini lebih baik teman-teman jangan dulu di up. Sabar aja dulu ya teman-teman ya. Ini udah dekat nih, udah ada titik terang nih teman-teman yang stable pasti rilis ya teman-teman. Oke. Jadi ditunggu saja. Kalau dari beberapa informasi yang terbaru sih pertengahan bulan ini teman-teman ya. Di pertengahan bulan Mei ini akan launch ya di web resminya Asus dan juga via Pota nanti teman-teman ya. Ditunggu saja. Dan mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada hal positifnya bagi teman-teman dan yang hal negatifnya jangan diambil teman-teman ya. Itu ya. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin di video selanjutnya saya akan lanjutin ya yang 3 video yang waktu saya dibuat di komunitas. Yang terakhir nanti di video selanjutnya saya akan upload yaitu mengenai tips atau hemat baterai ya. Itu bisa teman-teman nanti simak videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.